Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan saya Nadia Ardianti, NPM 240-820-10065. Saya perwakilan untuk mempresentasikan review paper 1 berjudul Business IT Alignment Through Enterprise Architecture in a Strategic Alignment Dimension, a Review. Baik, untuk papernya ini memiliki identitas jurnal, yaitu penulisnya Yopi Mirza Maulana, Zafril Rizal M. Azmi, dan kawan-kawan. Untuk instansinya University Malaysia Pahang yang di Malaysia dan University Dinamika yang berada di Indonesia. Untuk jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi, volume 9, nomor 1, diterbitkan pada Januari 2023, halaman 55 sampai dengan 67. Nah, untuk pendahuluannya, paper ini membahas Business IT Alignment atau BITA, yaitu kesesuaian antara strategi bisnis dengan strategi teknologi informasi. BITA penting untuk meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Salah satu cara untuk mencapainya adalah lewat enterprise architecture. Namun, penelitian sebelumnya lebih banyak fokus ke aspek teknologi, bukan strategi bisnis. Nah, di paper ini mencoba menutup untuk celah tersebut. Kemudian, ringkasan paper. Tujuannya yaitu merumuskan kerangka konseptual BITA lewat enterprise architecture dengan fokus pada strategic alignment. Metode yang digunakan yaitu naratif literatur review dari literatur relevan dengan kata kunci seperti enterprise architecture, BITA, BSG, dan BPMN. Hasilnya yaitu model 5 tahap. Yang pertama ada visi misi, yang kedua ada analisis SWOT, kemudian yang ketiga ada strategi map berbasis BSG dan KPI, yang keempat ada pemodelan proses bisnis dengan BPMN, yang kelima ada penentuan kebutuhan IT. Untuk kesimpulan singkatnya, keselarasan bisnis TI butuh strategi yang jelas, peta strategi yang sistematis, serta proses bisnis terstruktur dengan bantuan SWOT, BSG, KPI, dan BPMN. Kemudian lanjut untuk analisis implementasi SAM. Penelitian ini menggunakan Strategic Alignment Model atau SAM untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan TI melalui 5 tahap. Yang pertama ada vision, mission, dan goals, yaitu menentukan arah strategi organisasi melalui visi, misi, dan tujuan yang jelas. Kemudian yang nomor 2 ada strategi analisis SWOT, yaitu melakukan analisis internal hingga eksternal agar organisasi tahu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Kemudian yang ketiga ada strategi map, yaitu menggunakan BSG dan KPI, yaitu menyusun peta strategi dengan 4 perspektif balance scorecard, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Setiap perspektif dilengkapi dengan indikator kinerja atau KPI. Kemudian lanjut untuk yang nomor 4, ada business process atau BPMN. Strategi diterjemahkan ke dalam alur kerja nyata menggunakan BPMN agar lebih terstruktur dan mudah dieksekusi. Kemudian dilanjutkan dengan IS atau IT Determination, yaitu menentukan arsitektur sistem informasi dan teknologi yang sesuai kebutuhan strategis, bukan sekedar mengikuti tren. Intinya yaitu sama membimbing organisasi dari perumusan strategi hingga penerapan teknologi, sehingga bisnis dan TI benar-benar selaras dan saling mendukung. Kemudian dilanjut untuk poin 5, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Pendukung enterprise architecture sebagai alat komprehensif, analisis sistematis, literatur luas. Penghambatnya yaitu strategi map jarang digunakan di penelitian sebelumnya. Fokus lebih ke teknologi daripada strategi bisnis. Kemudian ada keterbatasan data empiris. Kemudian dilanjutkan dengan poin ke-6, yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memberikan kerangka praktis 5 tahap, menutup gap riset, relevan bagi akademisi dan praktisi, dan kekurangannya belum ada validasi empiris, metode masih naratif review tanpa analisis kuantitatif.
Kemudian ada di poin ke-7, review atau saran. Yang bisa dilakukan yaitu tambahkan studi kasus nyata untuk validasi, kemudian perjelas detail teknis implementasi dari IS dan IT, gunakan pendekatan kuantitatif, kemudian sediakan template atau alat visual untuk strategi map dan KPI-nya. Kesimpulannya yaitu paper ini memberikan kontribusi penting pada literatur BITA atau Enterprise Architecture, khususnya pada dimensi strategic alignment. Model 5 tahap yang ditawarkan bisa menjadi pedoman praktis bagi organisasi, meski perlu diuji lebih lanjut dalam kasus nyata agar manfaatnya lebih kuat. Kemudian untuk referensinya ada seperti yang tertera. Sekian untuk review paper pertama di kelompok kami yang berjudul Business IT Alignment Through Enterprise Architecture in a Strategic Alignment Dimension Review. Untuk paper yang kedua selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosalinda Eganalia dengan NPM 240820100069. Saya akan mereview paper yang kedua, tapi yang pertama mohon izin saya akan share screen dulu. Oke, baik. Untuk paper yang kedua, ini berjudul Analisis Keselarasan Teknologi Informasi dan Bisnis menggunakan Strategic Alignment Model Maturity atau SAM di Universitas Flores Nusa Tenggara Timur. Kita masuk ke yang pertama yaitu identitas jurnal. Paper ini ditulis oleh Rosalin Tuku dan Mahendrawati R. Kemudian dipublikasikan di Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer atau JTIK dengan volume Vol 9 nomor 3 pada Juni 2022. Halaman 559 sampai 568. Untuk pendahuluannya, paper ini membahas pentingnya keselarasan antara strategi bisnis dan teknologi informasi atau TI di perguruan tinggi agar visi dan misi dapat tercapai lebih efektif. Namun, Universitas Flores masih menghadapi kendala seperti ketersediaan sumber daya manusia atau SDM, ketiadaan unit khusus TI, serta kebijakan yang belum mendukung penuh aktivitas TI. Akibatnya, TI dan bisnis berjalan terpisah dan tidak selaras, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat keselarasan menggunakan SAM. Kemudian poin yang ketiga yaitu ringkasan paper. Yang pertama, paper ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, deskriptif dengan studi kasus tunggal. Data dikumpulkan lewat wawancara terhadap 8 informan dan dianalisis menggunakan pattern matching dengan framework SAM. Kemudian tujuan paper ini yaitu menganalisis keselarasan strategi bisnis dan TI di Universitas Flores dengan SAM, serta memberi rekomendasi perbaikan. Kemudian hasil penelitian, dari 6 faktor pendukung SAM, hanya ada 2 yang berjalan, yaitu dukungan manajemen puncak dan Kementerian Bisnis, TI, dan 4 faktor lain seperti komunikasi, keterlibatan bisnis, kompetensi SDM, dan pengukuran nilai tambah TI tidak terlaksana. Kesimpulannya, TI dan bisnis di Universitas Flores belum selaras. Infrastruktur TI ada, tetapi peran TI masih operasional, bukan strategis, dan kontribusinya terhadap tujuan universitas belum optimal. Kemudian untuk poin keempat, yaitu analisis implementasi SAM. Yang pertama, informasi teknologi atau IT. TI sudah digunakan, tetapi tidak ada dokumen strategis atau roadmap. Peran TI lebih ke operasional, bukan strategis. Yang B yaitu bisnis, pemahaman nilai strategis TI masih terbatas. Evaluasi kontribusi TI terhadap bisnis jarang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu Information Technology Business Alignment atau BITA. Keselarasan lemah, tidak ada strategi map atau kerangka kerja penghubung. Kolaborasi lintas unit hampir tidak terlihat. Kemudian yang poin D, Information Technology Performance.
Kinerja TI belum optimal, inovasi terbatas, evaluasi jarang dilakukan sehingga TI belum mampu mendorong daya saing universitas. Dari keempat implementasi, saya menunjukkan bahwa Universitas Flores butuh roadmap, tim khusus, dan evaluasi agar TI bisa mendukung strategi bisnis. Kemudian untuk poin yang kelima yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung atau enablers pada jurnal ini yaitu dukungan dari manajemen puncak dan adanya kemitraan awal antara TI dan bisnis. Kemudian faktor penghambatnya yaitu pengetahuan SDM terbatas. Kemudian yang kedua, tidak ada tim atau pemimpin proyek TI. Kemudian tidak adanya kolaborasi dan belum adanya strategi map dan kurangnya inovasi. Kemudian untuk poin yang keenam, ada kelebihan dan kelemahan dari penelitian ini. Yang pertama, kelebihannya penelitian yang dilakukan menggunakan lokasi penelitian dengan skala kecil dan jarang sehingga dapat memberikan kontribusi baru dan terbatas. Kemudian menggunakan metode khusus dengan pendekatan wawancara yang mendalam. Kemudian yang ketiga, rekomendasi yang diberikan itu praktis sehingga bisa diterapkan universitas. Kemudian kekurangan yang ada di dalam penelitian ini adalah penelitian hanya di satu universitas, sehingga hasil belum bisa digeneralisasikan, serta analisis masih deskriptif tanpa pengukuran kuantitatif keselarasan. Kemudian review atau saran untuk penelitian ini yaitu penelitian ini sudah baik karena berhasil menemukan masalah utama dan memberikan solusi praktis. Namun bisa ditambahkan pelatihan digital untuk dosen dan tenaga kependidikan, melibatkan mahasiswa dalam evaluasi sistem, serta melakukan survei kepuasan pengguna agar sistem dapat lebih ditingkatkan. Kesimpulan dari penelitian paper ini adalah keselarasan TI dan bisnis di Universitas Flores belum tercapai karena faktor penghambat lebih dominan. Meski ada dukungan manajemen, keterbatasan SDM dan ketiadaan strategi membuat kinerja TI belum optimal. Saya membantu mengidentifikasi masalah utama dan langkah perbaikan mencakup peningkatan literasi SDM, pembentukan tim gabungan, serta penyusunan strategi map dengan indikator yang terukur. Kemudian ini terdapat referensi dari jurnal ini. Sekian dulu dari saya selaku presentasi review paper yang berjudul Analisis Keselarasan Teknologi Informasi dan Bisnis menggunakan Strategic Alignment Model Maturity atau SAM di Universitas Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah melakukan review dan serta rekan saya yang telah mendokumentasi presentasi ini. Saya tutup dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.